para pecinta cerita sejarah budaya Jawa, tayangan video kali ini merupakan kelanjutan dari cerita Pagebluk Mayangkara atau Wabah Lintang Kemukus yang ketujuh kalinya. Kami akan menyajikan sebuah serial keris condong campur penebar wabah di Wirwatekta. Mari kita ikuti jalan ceritanya. Namun jangan lupa di subscribe, like, and share, dan tulis komentar agar kita dapat menyajikan konten-konten yang lebih baik untuk tayangan berikutnya. Ketika Majapahit diperintah oleh Dyah Suraprabawa atau Bripadan Salas, perpecahan di Wirwatekta tidak dapat dibendung lagi. Antar kelompok dan antar golongan saling serang, berebut ego keakuan dan kebenaran sebagai akibat dari persaingan politik kekuasaan. Demikian pula yang terjadi di lingkungan istana. Hubungan harmonis antar keluarga raja telah terkoyak oleh ambisi berkuasa. Yang dikedepankan hanya nafsu menggenggam tahta, memupuk harta, dan mengoleksi wanita. Orientasi istana tidak lagi memikirkan bagaimana rakyat dapat merasakan kehidupan yang penuh kedamaian dan kesejahteraan. Justru dengan mudahnya banyak rakyat kecil yang dijadikan tumbal oleh para pejabat Majapahit untuk meraih dan melanggengkan kekuasaan. Dyah Suraprabawa adalah raja yang ke-10 di Wirwatekta. Namun demikian, di bawah pemerintahannya, kejayaan Majapahit bukan semakin bersinar terang. Malahan kini sinar itu hanya tampak seperti sebuah bayangan suram di tengah kegelapan. Cahaya surya Wirwatekta sebagai lambang negara semakin meredup, sedangkan gaung Sumpah Palapa dan semboyan Tanhana Dharma Mangruat hanya terdengar samar, seperti antara ada dan tiada dalam semangat berbangsa dan bernegara. Dalam situasi yang demikian, tampillah Raden Alit putra Bratanjung Sang Sinagara mengangkat senjata merebut tahta yang mengatasnamakan kepentingan rakyat untuk menyelamatkan negara. Raden Alit putra dari Bratanjung Sang Sinagara adalah keponakan dari Dyah Suraprabawa, dan mereka berasal dari satu rumpun keluarga besar istana. Setelah sang paman dapat dilengsarkan, Raden Alit lalu menyatakan diri sebagai raja yang ke-11 di Wirwatekta dengan gelar Prabu Kertabumi atau Brawijaya kelima. Untuk mencegah berlarutnya perpecahan dan demi merekatkan kembali persatuan dan kesatuan yang telah tercabik oleh perebutan kekuasaan, Prabu Kertabumi mengundang 100 empu dari seluruh wilayah negeri untuk membuatkan sebuah keris bertuah yang akan dijadikan sebagai pusaka negara. 100 empu yang dipimpin oleh Empu Supamandrangi tersebut lalu mengumpulkan bahan untuk membuat keris pusaka dari berbagai tempat yang mewakili masing-masing wilayah. Paling tidak diperlukan 60 jenis besi dan baja yang diambil dari tiap daerah yang berbeda. Demikian pula bahan yang akan dijadikan sebagai pamor
juga diambil dari berbagai wilayah yang terdiri dari besi penawang, nikel, dan batu meteor. Oleh karena keris yang dibuatnya akan digunakan sebagai pusaka negara, maka segala sesuatunya dipersiapkan dan dipilih secara matang, mulai dari peralatan seperti besalen, paron, palu godam, panimbal, petik, sabit, pacu kikir, pangruing, panyirep, kopoh, dan peralatan lain yang diperlukan. Tidak ketinggalan pula arang kayu kesambi, bunga mawar merah dan putih, bunga kandil, kenanga, bunga melati dan dupa, sesaji lengkap dan bahan penyepuh warangan yang terdiri dari racun arsenik, bisa hewan maupun racun tumbuhan juga disiapkan. Pengerjaan keris condong campur dilakukan dengan prosesi ritual dalam suasana yang penuh magis. Para empu harus melakukan pembersihan batin melalui puasa dan pati geni, serta terus-menerus mengucapkan mantra selama proses pembuatannya. Sementara asap dupa dan kemenyan tak henti-hentinya mengepul dari sebuah praten yang berada di dekat besalen. Rasa, karsa, dan daya cipta 100 empu dari 8 penjuru Wilwatikta telah disatukan dengan daya magic yang ada dalam keris yang dibuatnya. Oleh sebab itu, keris condong campur merupakan kesatuan dua energi yang bersifat positif maupun negatif. Energi positif berupa daya rekat untuk meredam ancaman perpecahan, sekaligus sebagai pengikat kesatuan dan persatuan dari berbagai aliran dan golongan, karena keris ini terbentuk dari berbagai bahan yang berbeda. Sedangkan energi negatifnya berupa daya bunuh yang dapat menimbulkan malapetaka karena adanya kandungan racun warangan yang mematikan. Setelah keris selesai dibuat, 100 empu lalu menyerahkan pusaka itu kepada Sang Prabu dengan sebuah pesan agar dirawat sebagaimana layaknya sebuah pusaka negara. Para empu juga mengharapkan agar Sang Prabu selalu berpihak kepada kepentingan rakyat dari semua golongan maupun aliran, dan tidak terpengaruh serta berpihak pada salah satu kelompok kepentingan tertentu. Sang Baginda menerima keris condong campur sebagai karya agung para empu dan menyanggupi akan melaksanakan pesan mereka dengan sebaik-baiknya. Prabu Kertabumi menjabat sebagai raja selama 10 tahun. Pada masa 5 tahun awal pemerintahannya, beliau dapat merawat keris condong campur sebagaimana layaknya. Namun mulai pada tahun ke-6, perhatiannya lebih tertuju kepada sebuah keris bertahta emas mutu manikam yang dipadu dengan intan berlian. Keris itu bernama Sapu Inten sebagai persembahan dari para saudagar kaya, baik yang ada di Majapahit maupun yang ada di Amancanegara. Sayangnya pada tahun ke-7, Sang Prabu membuat sebuah keputusan yang keliru, bahwa keris condong campur digantikan posisinya dengan keris Sapu Inten sebagai pusaka negara. Keris dengan pamor yang penuh taburan emas intan berlian itu dianggapnya lebih punya karisma dan wibawa jika dibandingkan dengan keris pusaka yang lainnya. Dengan ditetapkannya keris Sapu Inten sebagai pusaka negara, semakin memperjelas bahwa sikap politik sang raja
lebih memihak kepada kepentingan kelompok saudagar kaya, baik yang ada di dalam negeri Majapahit maupun yang ada di mancanegara. Berawal dari sinilah mulai terjalin hubungan kelompok kepentingan antara sang raja dengan para taipan, oligarki politik dengan oligarki ekonomi telah berkelit kelindan dalam sebuah bentuk hegemoni kekuasaan yang pada akhirnya melahirkan sebuah sistem pemerintahan plutokrasi yang syarat dengan praktek kolusi dan menjadi sarana berbagai macam modus korupsi. Bersamaan dengan itu, mulai banyak pejabat istana yang merangkap sebagai pengusaha. Demikian juga banyak para pengusaha yang menduduki jabatan penting sebagai penguasa baik di daerah maupun di kota raja, terutama di lingkaran istana. Dengan rasa percaya diri yang berlebihan, sang baginda selalu membuat propaganda dan pencitraan bahwa negara Majapahit akan mengalami masa keemasan dan kejayaan yang kedua, seperti yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Prabaya Muruk dan Patih Gajah Mada. Namun, faktanya ekonomi terus melemah dan kehidupan rakyat semakin susah. Kiranya kekhawatiran para empu kini telah menjadi kenyataan, bahwa karya besar mereka tampaknya sia-sia tanpa guna. Pernyatuan, olah rasa, olah karsa, dan olah cipta untuk mewujudkan keragaman dalam bingkai kesatuan dan persatuan dalam rangka membangun kesejahteraan hanya tinggal sebuah angan-angan. Para empu merasa kecewa dengan arah kebijakan sang raja. Keris condong campur yang ada di gudang pusaka dibiarkan merana tak terurus bagaimana mestinya, seperti rongsokan sampah. Warangkanya yang terbuat dari kayu cangkring mulai lapuk ditumbuhi jamur. Pendoknya yang terbuat dari campuran logam tembaga juga demikian. Di sekujur pendok itu keluar serbuk hijau kebiruan sebagai zat beracun yang sangat mematikan. Keris bertuah dengan dapur lurus dan pamor yang bermotif orang-orang ini sedang digerogoti oleh korosi. Bilahnya yang terdiri dari gonjo, bongkot, waduk, pucuk, dan besi yang telah banyak dimakan oleh karat mulai tampak aus dan mengeluarkan ribuan partikel secara misterius. Partikel itu diselimuti bulu yang berbentuk mayat atau bunga jambi. Ketika ada angin yang berhembus sedikit saja, partikel itu bisa terbang melayang-layang di udara. Dan siapapun yang terkena debu itu akan mengalami demam tinggi, disusul dengan batuk kering tanpa henti, leher terasa tercekik di jerat tali, napas tersumbat hingga sekarat sebelum ajal menjemputnya ke akhirat. Peristiwa apa saja yang akan terjadi atas keris condong campur dengan keris sapu inten? Dan mengapa Sunan Kalijogo memandang penting perkenan Sunan Ampel untuk menyerahkan jis kepada Empu Sukomandrangi? Ikuti terus sambungan video yang akan datang. Terima kasih.